Kemudian, scene berganti di markas dari faksi Crimson Tiger. Terdengar dari markas itu ada teriakan yang memanggil-manggil bosnya. "Sudah berapa kali ku bilang jangan panggil aku bos, panggil aku wakil pimpinan faksi," ucap kesal wakil faksi pimpinan Crimson Tiger itu. "Itu tidak penting sekarang. Ada bocah yang menghajar kawan kita sampai sikilnya patah semua," ucap pria yang berkepala pelontos itu melapor ke wakil pimpinan faksi Crimson Tiger. Setelah mencari tahu, ternyata mereka adalah murid dari perguruan Azure Dragon. Yang satu bernama Dogojun, sang ketua siswa, dan satunya Won Kang, berandalan yang bahkan diakui kekuatannya oleh perguruan. Sahut juga bawahan yang lain menjelaskan informasi yang ia ketahui ke wakil pimpinannya. "Kenapa mereka bisa bersama?" tanya wakil pimpinan ke bawahannya itu. "Kami tidak tahu," jawab sang bawahan. "Tapi hanya dua bocah itu saja. Suruh yang lain jangan sampai bertemu mereka. Mereka hanya bocah-bocah sok pahlawan. 2-3 hari pasti mereka pergi," ucap sang wakil ketua menanggapi informasi bawahannya itu. "Bos, ada lagi yang aneh. Mereka selalu muncul ketika kami sedang menarik uang keamanan, seperti sudah ada memberitahu mereka," terang pria berkepala pelontos itu menambahkan informasi ke sang wakil ketua. "Lalu bagaimana? Kau bilang mereka ahli bela diri level 1 atau di atasnya. Kita bisa apa?" Saud kesal sang wakil ketua merespon ucapan dari bawahannya itu. "Bagaimana kalau mereka kita laporkan ke pihak keamanan saja dengan alasan mengganggu bisnis?" Saud salah satu bawahan yang lain memberikan saran bodohnya. Mendengar saran bodoh bawahannya, sang wakil ketua pun sangat marah setelah mendengar saran dari bawahannya itu. Setelahnya, terlihat salah seorang bawahan yang tadi memberikan saran bodohnya ke sang wakil ketua telah terbaring terlungkup dengan saus tomat di sekitaran wajahnya. "Sial, sebenarnya aku tidak mau turun tangan, tapi," ucap lagi sang wakil ketua dengan kesal. "Oh, kau mau menanganinya sendiri?" Saud pria berkepala pelontos itu bertanya ke wakil ketuanya. "Kau bilang mereka bisa bela diri kan? Siapa lagi yang bisa menghadapi mereka selain aku? Atau kau mau aku laporkan masalah ini ke pemimpin faksi yang sedang latihan dan sedang tidak mau diganggu?" Terang sang wakil ketua merespon pertanyaan dari bawahannya itu sembari kembali bertanya balik. "Jangan. Dia saja sudah marah-marah karena tidak punya cukup eliksir sesudah latihan," saud sang bawahan. "Karena itu, harus kita sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Kalau nanti ketahuan oleh pemimpin faksi Crimson Tiger, beberapa dari kita mungkin akan berakhir olehnya. Kalau sudah paham, cepat bersiap," ucap kesal sang wakil ketua itu ke pria berkepala pelontos. Mendengar itu, sontak saja pria berkepala pelontos itu berkeringat dingin karena takut. Baik bos," saud pria berkepala pelontos itu. Lalu, scene berpindah di lokasi sekitaran markas Crimson Tiger. Terdengar suara debak-debuk di lokasi itu. Ternyata suara itu berasal dari Won Kang dan juga Dogojun yang sedang melumpuhkan satu persatu orang-orang dari faksi Crimson Tiger. "Dengan ini sudah 4 orang," ucap Won Kang sembari meringkus salah seorang kroco dari faksi Crimson Tiger. Tiba-tiba terdengar ucapan menyebutkan kata 5 di sana. Mendengar kata itu, sontak saja ekspresi Won Kang menjadi sangat ketus karenanya. Ternyata yang menyebut kata 5 itu adalah Dogojun yang terlihat sudah menidurkan salah satu bawahan dari faksi Crimson Tiger. "Kita sudah sepakat kalau yang kalah harus memanggil yang menang sebagai bos kan?" ucap Dogojun ke Won Kang. "Hah? Apa katamu?" saud Won Kang dengan ekspresi tersenyum kesal ke Dogojun. Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun telah mengalahkan satu persatu para bawahan dari faksi Crimson Tiger yang terus-menerus mendatangi mereka berdua. 7, 8, 12, ucap Won Kang dan Dogojun saud menyaut menghitung para kroco yang telah dikalahkan mereka. "Di sini," ucap lagi Dogojun sembari dengan cepat memberikan sentuhan hangatnya kepada kroco dari faksi Crimson Tiger yang ditemuinya di sana. "Aku juga 18, lanjut ucap Dogojun ke Won Kang sembari terlihat di sana sudah banyak kroco dari faksi Crimson Tiger yang telah tidak sadarkan diri diajar oleh Dogojun dan Won Kang. "Sepertinya pemenangnya baru bisa diputuskan lain waktu," saud Won Kang dengan ekspresi kesalnya ke Dogojun. "Setuju," saud juga Dogojun merespon ucapan Won Kang. Tetapi seketika Dogojun dan Won Kang tersentak
karena mendengar suara orang meminta tolong di sekitar area di mana mereka berada. Dengan cepat, mereka berdua pun serempak pergi berlari menuju di mana arah suara itu berasal. Tak lama, mereka berdua pun menemukan asal suara meminta tolong itu. "Kau tidak apa-apa? Hei, ada apa?" teriak Do Gojun, juga Won Kang, sembari berlari menghampiri seorang ibu-ibu yang terduduk lemah di sana. "Nyonya, Anda tidak apa-apa? Apa ini perbuatan orang-orang faksi Crimson Tiger?" ucap lagi Won Kang bertanya ke ibu-ibu itu yang hanya diam menangis sembari gemeteran. "Maafkan aku tidak punya pilihan," ucap ibu itu dengan nada suara yang bergetar ke Won Kang juga Do Gojun. "Tidak apa-apa, ada kami. Jadi Anda..." Seketika, ucapan Do Gojun itu terhenti karena ibu itu menyemburkan sebuah asap beracun ke arah Do Gojun juga Won Kang di sana. Katanya, kalau aku tidak membantu mereka, anakku akan diselesaikan. Maafkan aku tidak peduli kalau mereka mau mengakhiriku, tapi tidak anak-anakku," ucap ibu itu lagi yang juga terkena asap beracun yang tadi ia ledakan, dan kemudian ia pun seketika tidak sadarkan diri. Melihat dan mendengar hal itu, seketika sorot mata Do Gojun pun menjadi sangat tajam dan mengeluarkan aura menghabisi yang sangat pekat ke arah orang-orang yang menghampirinya. "Kalian yang menyuruh nyonya ini melakukan ini?" ucap Do Gojun bertanya ke orang-orang itu. Terlihat di sana banyak langkah kaki yang menghampiri Do Gojun juga Won Kang di sana. Ternyata orang-orang yang menghampiri Do Gojun juga Won Kang di sana adalah wakil ketua faksi Crimson Tiger dan para bawahannya. "Ini bocah yang kau bilang sudah mengajar teman-teman kita?" tanya wakil ketua Crimson Tiger ke pria berkepala pelontos. Mereka memang terlihat seperti bocah, tetapi kemampuan bela diri mereka sangat hebat. Jelas si pria berkepala pelontos menjawab pertanyaan wakil ketuanya. "Kau terlihat lumayan kuat. Apa kau pemimpin dari faksi Crimson Tiger?" tanya Won Kang ke wakil ketua Crimson Tiger itu sembari bersiap akan melawannya. "Kau masih sadar setelah menghirup gas penenang? Masih muda memang enak ya," saut wakil ketua Crimson Tiger itu merespon ucapan Won Kang. "Gas penenang? Bajigur, pantas saja tubuhku mati rasa," saut juga Won Kang menanggapi ucapan sang wakil ketua Crimson Tiger itu. "Kami akan membuat kalian terkenal sebagai pemimpin generasi selanjutnya yang sudah melakukan kesalahan kita," ucap wakil ketua Crimson Tiger. "Kami akan buat kalian jadi legenda perguruan Azure Dragon," saut juga pria berkepala pelontos menambahkan pernyataan dari wakil ketuanya. "Kalau begitu," ucap Do Gojun, "kami hanya harus mengakhiri kalian sebelum itu terjadi," lanjut ucap Do Gojun dengan sorot mata yang tajam dan telah menghijau. Ternyata Do Gojun telah bersiap dengan kuda-kudanya sembari telah mengeluarkan teknik pedang andalannya. Melihat aura ki pedang dari teknik pedang Do Gojun, sontak saja wakil ketua Crimson Tiger itu sangat terkejut. "Master bela diri Supreme Pact," ucap wakil ketua Crimson Tiger itu. Tidak menunggu lama, dengan sangat cepat Do Gojun telah menerjang kelompok faksi Crimson Tiger itu. Setelahnya, ia pun menyabetkan pedangnya ke wakil ketua Crimson Tiger. Namun dengan refleks, wakil ketua itu masih bisa menghindar dari sabetan Do Gojun sehingga hanya mengenai ujung janggutnya yang panjang. Hentikan dia! Lempar jaringnya!" teriak sang wakil ketua faksi Crimson Tiger itu ke seluruh bawahannya sembari terduduk akibat baru saja mengelak dari serangan Do Gojun. Dengan serempak, sembari berteriak, semua bawahan dari wakil ketua Crimson Tiger itu pun mematuhi instruksi dari pimpinan mereka. Kemudian, mereka pun menyerang Do Gojun yang tiba-tiba berdiri diam di sana. Lalu terlihat jaring-jaring tali yang telah dilempar orang-orang dari faksi Crimson Tiger itu pun menyergap Do Gojun yang masih berdiri diam. "Kalian semua tidak pantas hidup," ucap Do Gojun sembari meneteskan air matanya dengan sorot mata bengis menatap orang-orang dari faksi Crimson Tiger itu. "Kenapa kalian berjuang begitu keras untuk mempersulit hidup orang lain? Kenapa sampah seperti kalian masih hidup?" Semua pertanyaan itu begitu saja berkecamuk di dalam pikiran Do Gojun. Di alam bawah sadar Do Gojun, ia pun mengingat kembali latihan kerasnya sejak masa kecil. "Jun, kau harus terus tetap tenang dan menjaga martabatmu," ucap sang ayah ke Do Gojun kecil. Mendengar perkataan itu, sejenak Do Gojun kecil di dalam bawah sadar Do Gojun itu pun merespon ucapan itu. "Hanya karena klan kita dibentuk oleh seorang pengembara, ada banyak orang yang meremehkan bela diri kita, menganggapnya rendahan, mudah, dan serampangan.
Tapi dengan teknik 9 pedang Dogo yang aku murnikan seumur hidupku, dan kau yang menguasainya, ucap sang ayah. Ayah, tapi aku, sela Dogojun kecil di dalam alam bawah sadarnya menyela ucapan sang ayah yang berusaha menenangkan perasaan Dogojun. Aku sudah tidak tahan lagi, ucap Dogojun yang seketika itu menatap sergapan dari orang-orang faksi Crimson Tiger ke dirinya. Dengan sangat dahsyat, seketika sabetan Dogojun menimbulkan energi Ki yang sangat besar sehingga dapat menghancurkan semua jaring-jaring yang akan menyergap dirinya itu dengan sangat mudah. Barusan itu apa? Ucap Dogojun bertanya ke dirinya sendiri yang terheran dengan teknik yang baru saja dilepaskannya itu. Kemudian, orang-orang dari faksi Crimson Tiger itu pun datang serempak menerjang Dogojun yang masih terdiam bingung setelah melepaskan tekniknya tadi. Seketika, Dogojun melepaskan tekniknya itu lagi ke arah orang-orang yang menerjangnya itu. Menyadari akan hal itu, Dogojun pun kembali merasa kebingungan akan tekniknya sendiri. Perasaan ini, apakah aku akhirnya berhasil melampaui dinding yang selama ini tidak bisa aku lewati? Pikir Dogojun di dalam benaknya. Setelahnya, dengan sangat cepat, Dogojun telah menyabetkan teknik pedangnya ke semua orang dari faksi Crimson Tiger itu yang telah menyerang dirinya. Tiba-tiba, ada seseorang dari faksi Crimson Tiger yang melompat tinggi, menyerang Dogojun. Menyadari akan hal itu, Dogojun pun tidak tinggal diam saja. Ia pun dengan sigap memblokir serangan itu dengan tekniknya, sehingga terjadi benturan dari kedua serangan mereka. Tetapi serangan Dogojun itu dengan tekniknya terlalu kuat untuk ditahan oleh pedang orang dari faksi Crimson Tiger itu, sehingga membuat pedang yang dipegangnya itu pun seketika terbelah. Melihat itu, Dogojun tidak menunggu lama. Dengan cepat, ia pun melancarkan tusukan hangat ke arah orang yang menyerangnya tadi. Sontak, tubuh orang dari faksi Crimson Tiger itu pun merasakan dinginnya pedang Dogojun. Sedikit lagi. Kata-kata itu terus diucap oleh Dogojun di dalam benaknya. Aku mau lagi. Berikutnya, ucap Dogojun dengan sorot mata yang bengis seakan haus akan cairan saus tomat dari orang-orang faksi Crimson Tiger yang ada di sana.